Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk materi terkait dengan sekuritas. Untuk materi hari ini di bab 15 yaitu sekuritas dilusian, juga dilutif, dan juga laba bersaham untuk earning per share. Yang disebut dengan sekuritas dilutif, sekuritas dilusian, itu merupakan surat berharga yang surat berharga itu bisa dikonversikan, bisa ditukarkan dengan atau menjadi saham biasa, sehingga pada saat terjadi pengkonversian, pada saat terjadi penukaran, itu bisa mempengaruhi jumlah saham yang beredar, sehingga akan memberikan dampak pada penurunan nilai laba per saham. Itu yang disebut dengan dilusi. Jadi dilusi itu diakibatkan oleh adanya pertukaran surat berharga, baik itu berupa obligasi atau surat hutang, itu menjadi saham biasa. Termasuk dalam sekuritas dilutif itu ada opsi, ada waran, ada utang konversi, saham preferen konversi, dan lain sebagainya. Sehingga untuk materi yang akan kita bahas di hari ini itu ya terkait dari untuk sekuritas dilutif sampai dengan produk atau item yang ada dalam sekuritas dilutif itu. Jadi di sini pertama tadi kan yang terkait dengan produk sekuritas dilutif itu ada opsi. Opsi itu apa? Atau opsi pilihan. Opsi saham itu merupakan suatu kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor yang lain. Jadi dengan adanya kontrak tersebut akan memberikan pilihan, akan memberikan hak memilih bagi penerimanya apakah dia akan menjual atau apakah dia akan membeli suatu saham perusahaan. Sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar perdagangan dalam jumlah ataupun dalam harga yang telah ditetapkan atau exercise price-nya. Dan ini berlaku untuk suatu periode tertentu. Dalam opsi itu ada opsi call. Jadi kalau opsi call itu dijualnya itu kepada karyawan. Jadi jenisnya selain opsi call itu ada juga opsi beli atau put option. Jadi kalau opsi beli itu memberikan hak, bukan termasuk jenis kewajiban kepada pemegang opsi untuk membeli sejumlah uang tertentu dari instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Kalau jual itu bukan kepada semua pemegang saham, tetapi hanya dikhususkan untuk karyawan dari suatu entitas. Jadi opsi itu merupakan suatu produk turunan dari produk saham maupun jenis obligasi. Yang kedua terkait dengan waran. Waran itu pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga pada periode tertentu. Biasanya untuk penggunaan waran itu berdampak adanya dilusi. Karena apa? Mengurangi jumlah laba per saham, earning per share-nya akan berkurang dengan penggunaan waran tersebut. Jadi waran itu sama seperti opsi juga, opsi yang itu diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk bisa membeli saham pada harga tertentu dalam waktu juga yang telah ditentukan. Terus perbedaan antara waran dengan opsi itu apa? Perbedaannya terletak pada yang mengeluarkan dan juga jenisnya. Kalau waran itu dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham. Jadi yang menerbitkan saham itu bisa mengeluarkan waran, dan itu untuk para pemegang sahamnya saja. Kalau opsi itu dikeluarkan oleh investor. Dan dua-duanya, baik itu opsi dan waran, itu merupakan jenis dari call option. Jadi baik opsi maupun waran itu sebenarnya hanya sebagai pemanis saja, pemanis dari sekuritas yang digunakan untuk dalam suatu pasar modal. Dan situasi dari penerbitan waran itu untuk apa sih sebenarnya waran itu? Yang pertama, agar sekuritas itu lebih menarik dan juga memberikan hak didahulukan kepada pemegang saham. Jadi
pada pemilik dari waran itu mempunyai hak METD, hak memesan efek terlebih dahulu daripada yang mereka tidak mempunyai waran. Dan juga dengan adanya waran itu memberikan kompensasi kepada karyawannya, memberikan hak lebih dahulu kepada karyawan untuk juga memiliki jenis saham yang diterbitkan oleh suatu entitas tersebut.